Pernah kepikiran nggak siapa sih ilmuwan paling hebat di dunia? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Soalnya hari ini kita bakal ungkap siapa mereka, dan ternyata mereka ada di deket banget sama kita. Keren banget kan idenya? Ini benar-benar mengubah cara kita mandang bayi. Mereka itu bukan cuma makhluk kecil yang pasif loh, mereka itu penjelajah cilik yang dari awal udah bereksperimen sama dunia di sekelilingnya. Nggak usah bayangin gelas kimia atau jas lab putih. Laboratorium mereka itu ya kotak pasir, tumpukan balok, atau bahkan genangan lumpur di halaman belakang. Dan alat-alat mereka cuma satu, rasa penasaran yang gak ada habisnya. Ini tuh bukan sekedar main-main biasa loh. Waktu Zara nginjak lumpur, dia itu lagi belajar soal sebab akibat dan fisika dasar. Waktu Lily dan Sam ngamatin ulat, mereka itu udah kayak ahli biologi cilik. Setiap tindakan mereka itu ya sebuah eksperimen kecil. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala para ilmuwan cilik ini? Yuk kita coba bedah lebih dalam proses luar biasa di balik permainan mereka. Sering banget kan kita mikir, namanya juga anak-anak lagi main. Tapi, gimana kalau ternyata ini lebih dari itu? Gimana kalau ini adalah akar dari semua pemikiran ilmiah? Nah, disinilah letak keajaibannya. Buat anak kecil, nggak ada tuh bedanya antara sains sama kreativitas. Membangun menara dari balok itu ya eksperimen fisika, sekaligus karya seni. Dua-duanya terjadi barengan. Biar lebih kebayang, kita lihat satu contoh nyata ya. Ada seorang anak laki-laki yang saking penasarannya sama krayon, tanpa sadar dia melakukan sebuah eksperimen ilmiah yang lengkap. Ceritanya nunjukin betapa alaminya proses ini buat anak-anak. Coba deh perhatiin prosesnya. Ini kan metode ilmiah yang lengkap banget dan terjadi gitu aja. Dia punya hipotesis, dia tes, dia amati hasilnya, terus dia tarik kesimpulan. Dia tuh ilmuwan sejati yang murni didorong sama rasa ingin tahu. Oke, para ilmuwan cilik ini emang hebat, tapi mereka nggak sendirian. Terus, peran kita sebagai orang dewasa di mana? Nah, ayo kita bahas gimana caranya kita bisa jadi pemandu buat mereka, bukan cuma jadi penonton. Kadang-kadang kita mungkin tergoda buat mikir, udah biarin aja dia cari tahu sendiri. Tapi ternyata penelitian nunjukin hal yang menarik. Sedikit bimbingan, kayak ngasih pertanyaan yang pas di waktu yang tepat, itu bisa mengubah permainan biasa jadi momen belajar yang dalam banget. Ada nih satu titik ajaib dalam belajar yang disebut sama seorang psikolog namanya Vygotsky sebagai zona perkembangan proksimal. Gampangnya gini deh, mungkin seorang anak belum bisa ngikat tali sepatunya sendiri, tapi kalau kita bantu pegangin satu talinya sambil ngebimbing, dia bisa. Nah, ruang dengan bantuan inilah zonanya, tempat di mana kita sebagai orang dewasa bisa bikin perbedaan besar. Jadi, gimana caranya jadi pemandu yang pas? Kuncinya itu ngasih dukungan secukupnya buat bantu mereka maju, tanpa kita ambil alih dan malah ngerusak momen penemuan mereka. Untungnya, ada nih semacam kerangka kerja yang bisa bantu kita. Model 5E ini ibaratnya kayak peta buat kita. Dimulai dari engage atau libatkan, ini simpel banget, cuma soal memancing rasa penasaran mereka. Daripada bilang, ayo belajar tentang magnet, mending kita tanya, menurut kamu, kenapa ya benda ini bisa nempel di kulkas? Pertanyaan itu mengubah segalanya. Oke, kita udah punya alatnya nih, tapi ada satu langkah lagi yang krusial banget. Kita harus mastiin setiap anak dari latar belakang apapun bisa ngelihat diri mereka sebagai ilmuwan. Ini tuh lebih penting dari yang kita kira. Pasti kebayangkan, sosok ilmuwan itu biasanya laki-laki tua di lab. Nah, pandangan sempit kayak gini tuh bisa jadi penghalang. Sains itu kan bukan cuma soal tabung reaksi, tapi juga soal mengamati bintang, menanam sayur, atau bahkan mikirin cara bikin menara balok paling tinggi. Poin di sini tuh penting banget. Cara memahami dunia itu ada banyak loh, bukan cuma satu. Sains barat mungkin memecah-mecah alam buat dipelajari, sementara banyak budaya adat melihat semuanya sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Keduanya sama-sama cara mengetahui yang valid dan kuat. Menciptakan kesetaraan dalam sains itu nggak perlu ribet kok. Bisa sesimpel mindahin bahan-bahan ke atas meja supaya anak yang pakai kursi roda gampang ngejangkaunya. Perubahan-perubahan kecil kayak gini ngirim pesan yang gede banget, kamu juga bagian dari sini. Wow, kutipan ini benar-benar bikin saya diam sejenak. Di beberapa budaya, disuruh jawab pertanyaan di depan umum itu bisa bikin rasa malu yang dalam banget dan bisa-bisa mematikan selamanya keinginan anak buat bertanya. Ini pengingat yang kuat banget kalau cara kita mengajar itu sama pentingnya dengan apa yang kita ajarkan. Intinya, tugas kita itu simpel. Ciptain ruang yang aman. Sebuah ruang di mana setiap anak merasa dihargai dan cukup berani buat bertanya, menjelajah, dan bahkan bikin kesalahan. Disitulah sains yang sejati bisa tumbuh.
Oke, tadi kan kita udah bahas ide-ide besarnya. Sekarang, gimana cara terapinnya di kehidupan kita sehari-hari yang kadang riwuh itu? Dan ingat ya, tujuan kita itu bukan buat menciptakan ilmuwan baru, tapi buat menjaga ilmuwan yang udah ada di dalam diri mereka. Setiap kali sendok itu jatuh lagi dan lagi dari kursi makan, atau pas mereka bikin ramuan dari lumpur, itu tuh percikan jenius ilmiah yang harus kita jaga apinya biar tetap nyala. Jadi, lain kali kamu lihat ada anak lagi asik main, coba deh perhatiin baik-baik. Kamu itu bukan cuma lihat anak main, kamu lagi nonton ilmuwan terhebat di dunia, lagi bekerja. Dan tugas kamu jadi asisten lab terbaik yang pernah mereka punya.